Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, muatan pelajaran SBDP. Baik Siti, kamu pimpin doa hari ini ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Bapak mau tanya, apakah kalian sudah membaca materi yang akan dipelajari hari ini? Sudah, Pak. Kami sudah membacanya. Oh, kalian sudah membaca tentang Edo dan Udin di halaman 101. Kalau begitu, Bapak ingin tanya kepada kalian. Silakan, Pak. Menurut kalian, sikap baik Udin yang perlu diteladani apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Menurut saya, sikap Udin yang perlu diteladani adalah sifat dermawan, karena dia mau meminjamkan buku kepada Edo. Ya, bagus. Jawaban kamu betul sekali. Karena Udin ini anaknya sangat dermawan, jadi dia mau meminjamkan bukunya kepada Edo. Terus saya mau tanya lagi. Sikap baik Edo yang perlu diteladani apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Jawaban Siti tepat sekali. Sikap Edo memang dia anak yang suka berterima kasih ketika dia mendapat pertolongan dari orang lain. Nah, kalau gitu Bapak ingin tanya lagi, apa alasan kalian meneladani atau mencontoh sikap Udin dan Edo? Coba Siti, jawabannya apa? Menurut saya, Pak, sikap Udin dan Edo perlu diteladani karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Wah, memang Siti hebat. Jawaban kamu benar, Ti. Berarti kamu tadi malam membaca buku ya? Ya, tentu dong, Pak, karena setiap malam saya belajar. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 102 dan halaman 103. Di situ ada cerita tentang si Raja Siput dan si Kancil. Ada yang sudah membacanya? Iya, Pak, tadi malam saya sudah membacanya. Oh, Siti sudah baca cerita si Kancil dan si Raja Siput. Kalau begitu Bapak mau tanya ya. Menurut kamu dalam cerita itu siapa yang memiliki sikap yang sombong? Apakah si Kancil atau si Raja Siput? Si Kancil, Pak, karena dia terlalu menganggap remeh si Raja Siput. Iya, jawaban kamu betul sekali, Siti. Yang memiliki sifat sombong itu si Kancil, karena dia terlalu menganggap remeh atau menganggap enteng si Raja Siput. Tapi si Raja Siput ini sangat cerdik karena dia memiliki ide yang jitu untuk mengalahkan si Kancil. Anak-anak, perlu kalian ketahui kalau cerita si Kancil dan si Raja Siput itu termasuk cerita bergambar. Apakah kalian tahu apa itu cerita bergambar? Saya tahu, Pak. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Betul sekali, jawaban kamu sangat benar, Siti.
Pak, saya mau tanya, apakah fungsi gambar dari cerita bergambar? Fungsi gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Oh, gitu ya, Pak. Terus langkah-langkah membuat gambar cerita apa ya, Pak? Baiklah, Bapak akan jelaskan langkah membuat gambar cerita. Yang pertama itu kalian tentukan ide, gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, kalian tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantu yang ada dalam cerita. Terus yang ketiga, kalian buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan terakhir kalian memulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Cukup jelas ya langkah membuat gambar cerita? Cukup jelas, Pak. Baiklah kalau gitu, Bapak kasih tugas ya ke kalian. Kalian kerjakan halaman 104 dan 105. Baik, Pak, kami akan kerjakan. Karena waktunya sudah cukup ini, baiknya kalian kerjakan di rumah aja ya tugasnya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.